صاحب الحولية سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم كم سخر الله له من أمثال هذه الوقائع حتى صاروا يقولون في ترجمته صار مخالفة العادة عنده عادة، دائما العوائد عنده تخالف. Dan juga Imam Syekh Abu Bakar bin Salim berapa banyak beliau pun juga diceritakan memiliki kejadian-kejadian yang serupa yang semacam ini, sehingga hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang luar biasa yang menentang daripada adat dan akal pemikiran itu banyak terjadi dari keramat beliau, hingga hal yang luar biasa itu sudah menjadi hal yang biasa di hadapan beliau. Wa min mithli hadza an yanqul Allahu ma syaa min al-jamadat ila ma syaa ala yadi ayyi insanin aw jinniyin, imma sahib salah fatakun karamah أو صاحب شعوذة فتكون بذلك سحر أو شيء من الأعمال الشريرة. جاء في ترجمة الشيخ أبو بكر من على الكرامة على وجه الكرامة وقائع من ذلك. Itu di dalam kejadian yang semacam ini, kejadian luar biasa pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu apabila keluarnya kejadian ini dari kalangan kaum orang-orang soleh yang istiqamah, maka disebutnya karamat. Namun apabila datangnya dari orang-orang yang menyimpang, maka itu adalah sihir ataupun juga sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan itu sebagai ujian bagi hamba-hambanya, sihir yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pun juga banyak kejadian yang serupa yang semacam ini yang diceritakan di dalam manaqib beliau. Faja'ahu Syekh Abdul Rahim al-Basri min ulama Makkah al-Mukarramah وجاء إلى بلد عينات وكان يزور في الله تعالى ويتوجه إلى الله، كان يقضي له عدد من الحاجات من جملتها أن يصلح الله له قلب أهله، فكانت نافرة عنه وهو يحب أن تستقر أسرته ويهدأ. Di antaranya adalah sebuah kejadian bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, datang seorang tamu Syekh Abdul Rahim Basri dari Makkah al-Mukarramah, yang mana dia datang ke hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim khusus ziarah, memiliki hajat. Di antara hajatnya beliau adalah ingin didoakan agar istrinya itu dilembutkan hatinya, dilunakkan hatinya, jadi diperbaiki hubungan antara dia dengan istrinya ini hingga bisa akur, bisa langgang, bisa menjadi baik dengan berkat doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana dia sedang dirundung masalah keluarga. وكان مما خطبه به أن التفت إليه وقال أصلحنا بينك وبين زوجتك. ولما دارت القهوة وضع فنجانا في النافذة عنده وعادت يده بلا فنجان. Maka di antara kejadian ketika datang Syekh Abdul Rahim, belum dia ngomong apa-apa, Syekh Abu Bakar langsung berkata, antara urusan problem antara engkau dengan istrimu sudah saya selesaikan, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus tiba-tiba diputarkan kopi di hadapan mereka. Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil cangkir kopi dengan tangannya, kemudian baru dipegang dengan tangannya, sekejap aja hilang itu cangkir kopi itu, nggak tahu ada di mana. وقال له وإن الله سيجعل لك ولد من هذه المرأة يصير عالم مكة من بعد. Kemudian dia berkata kepada Syekh Abdul Rahim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menganugerahkan keturunan anak laki-laki bagimu dari istrimu ini. Allah Ta'ala akan berikan anak laki-laki yang dia akan menjadi alim dari ulama Makkah. وقال سمه عمر. Maka namakan anak tersebut Umar. وجاء عمر ثم صار من علماء مكة وقد كتب حاشية من الحواشي في الفقه في فقه الشافعية عليه رضوان الله. Dan lahirlah anak tersebut dan dinamakan Umar, dan dia pun juga menulis daripada kitab fikih, daripada hasyiah fikih itu dalam mazhab Syafi'i, Syekh Umar bin Abdul Rahim ini. فلما رجع الشيخ عبد الرحيم وجد جميع أقارب زوجته في انتظار له واستقبال حسن، ودخل عند زوجته وهي في غاية المحبة له والتعظيم والفرح به. Maka ketika Syekh Abdul Rahim pulang ke rumahnya, dia dapati istrinya berubah 180 derajat, menjadi baik, menjadi ramah, penuh dengan kasih sayang dan cinta kepada dia, seolah-olah ini orang yang berbeda, penuh kasih sayang terhadap dia. قال اصبري أولا تخبرين إيش الذي حصل في الانقلاب هذا كله وتغيير الأحوال، خرجت وأنت تكرهين ورجعت وأنت تحبين.
Maka Syekh Abdul Rahim bilang, tunggu sebentar. Saya menjadi takut nih dengan cinta dan kasih sayangmu. Kenapa kok engkau tiba-tiba aku pulang bisa berubah seperti ini? Apa yang terjadi dengan engkau? Sampaikan dulu, ceritakan kepada saya apa yang terjadi denganmu. قالت امتدت إلي يد حاملة قهوة في هذا الفنجان وأردته الفنجان فلما شربتها تغير قلبي وصرت بعد ذلك أحبك وتحول حالي. قال متى كان هذا؟ قلت له في ساعة كذا يوم كذا. فأخذ يحسب فارق التوقيت بين حضرموت ومكة. فقال هذه الساعة أنا كنت عند الشيخ وقف في عينات وهو في ذيك الساعة وضع اليد في النافذة فيها الفنجان. هذا الفنجان بنفسه الذي أنا رأيته هناك. Maka istrinya berkata, sesungguhnya pada suatu waktu tanggal sekian, jam sekian, itu tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyodor di hadapan saya berisi cangkir kopi. Maka saya ambil cangkir kopi tersebut dan saya minum. Begitu saya minum, berubah hati saya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Berubah keadaan saya secara drastis kepada engkau. Dihitung tunggu, itu hari apa? Jam berapa? Dihitung perbedaan waktunya antara Mekah dengan Inat dan tanggalnya. Dia berkata, itu adalah waktu di mana saya berada di hadapan Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana waktu itu diputarkan kopi dan Syekh Abu Bakar bin Salim tangannya memegang cangkir kopi, kemudian dicodorkan cangkir itu keluar di arah jendela, balik tangannya dari jendela nggak ada cangkir kopi. Nah ini dia cangkir yang kau bawa ini. Nah ini dia cangkirnya Syekh Abu Bakar bin Salim. وعلى كل حال فالفنجان هذا أصغر من العرش بلقيس بكثير. Wa'ala kulli hal, ini cangkir kopi itu, cangkir kopinya Syekh Abu Bakar bin Salim lebih kecil daripada singgasananya Ratu Balqis, jauh lebih kecil. ولكن قدرة الله ماشي فيها صغير ولا كبير الكل عند الله سواء. Namun kehebatan dan kekuatan Allah Ta'ala nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, semuanya masuk di bawah kekuasaan dan kudrat kemampuan Allah Ta'ala. فبحكم إيماننا بالله لا نستغرب مثل ذلك. Dan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita nggak perlu heran akan hal yang semacam ini dari kekuatan Allah. لكن من جاءنا يعمل مثل ذلك ليستدل به على باطل أو يحرفنا في عقيدتنا أو سلوكنا لا نقبل منه ذلك ولو كان من كان ولقد يحدث غرائب الدجال الذي يأتي آخر الزمان. Namun apabila kejadian luar biasa ini bersumber dari orang-orang yang ingin menjadikannya sebagai dalil atas kebatilan yang mereka lakukan, ingin membuat kita menyimpang dari akidah kita, maka kita tidak terima. Dan ketahuilah, Dajjal di akhir zaman, dia pun juga diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa semacam ini, tapi untuk menyimpangkan dan menyesatkan. Sebab ketahuilah, kudrat dan kemampuan kekuatan sangat luas bagi Allah Ta'ala. وقد بنى الشيخ أبو بكر صاحب الحولية بعض بيوته لأجل الضيوف النازلين عنده، فكان مطبخه كل يوم ما بين 500 إلى 700 إلى 1000 قرص من الخبز يطبخ فيه من أجل الضيوف الواردين. فلما بنى بعض البيوت لأجل هؤلاء الواردين يحتاجون إلى مد الأخشاب للسقف، فقال لهم بعض الذين يعيشون في بعض الوديان البعيدة عندنا أخشاب تسقف بها البيت، ما وجدنا جمال وكانت وسيلة النقل في تلك الأيام الجمال. قال إذا رجعتم إلى بلادكم ضعوا الأخشاب في مجرى الماء مجرى السيل واتركوها هناك. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahibul Manaqib, Sahibul Haul, yang kita laksanakan haulnya. Itu beliau satu kali di masanya ingin membangun rumah yang diperuntukkan bagi para tamu. Dia ini memiliki banyak tamu. Tamunya beliau itu setiap hari dapurnya memasak bagi para tamu antara 500, 700 hingga 1000 potong roti gandum yang diperuntukkan bagi para tamu. Antara 700 hingga 1000 potong roti gandum setiap harinya bagi tamu-tamu beliau. Nah, dia ingin membangun rumah yang diperuntukkan untuk para tamu. Maka dia memerlukan kayu-kayu besar untuk dijadikan sebagai atap bagi rumah yang dia bangun itu. Maka beberapa teman-teman dan murid-murid beliau yang tinggal di daerah berkata, di tempat kami ada kayu yang bisa digunakan untuk atap rumah. Namun satu problem, kita nggak tahu cara memindahkannya. Tempat kami, kampung kami jauh dan itu tidak bisa dipindahkan kayu-kayu besar itu kecuali dengan menggunakan unta. Dan kita nggak punya kendaraan transportasi untuk pemindahan kayu. بحكم أثر الإيمان في عقلياتهم ما ناقشوا الشيخ في حد يحط الأخشاب في مجاري السيول، إيش الذي يحصل؟ رجعوا إلى بلادهم ووضعوا الأخشاب هناك، فأنشأ الله تعالى أمطار
وجرت بهذه الأخشاب إلى تحت بلدة عناد فكانت ترميها فوصلت كلها كاملة. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim berkata kepada mereka, jangan pikirkan urusan transportasi, itu kayu-kayu letakkan di ada tempat saluran yang kalau datang banjir itu saluran itu dipenuhi dengan air. Dia bilang letakkan itu di tempat aliran banjir, kayu-kayu yang ada letakkan di tempat aliran banjir, ntar urusan transportasi saya yang urus. Dan mereka murid-muridnya Syekh Abu Bakar, mereka tidak memproblemkan ucapan Syekh Abu Bakar bin Salim atau bertanya gimana itu kayu ntar jadi mubadzir kita taruh di tempat aliran banjir. Tapi mereka letakkan dengan patuh di tempat yang diperintahkan, tempat aliran banjir. Begitu diletakkan, nggak lama kemudian datang hujan dan datang banjir yang membawa kayu-kayu tersebut mengalir hingga ke Inat. Ketika sampai ke Inat, dorongan air yang kuat membuat kayu-kayu itu terlempar keluar dari tempat banjir ke sisi sungai dan terkumpul kayu-kayu itu secara lengkap, nggak hilang satupun juga. بل العقل إذا أنصف وصح تفكيره اهتدى إلى هذه الحقيقة كما يقول بعض المستشرقين من الكفار. وليم جنز اسمه قبل 50 سنة 60 سنة يتكلم يقال كل ما أمامنا في الوجود آية من الآيات معجزة. حركتنا كلامنا قيامنا قعودنا شربنا هضم الطعام عندنا الهواء فوقنا كلها معجزات وآيات كيف قامت وكيف تقوم. لكن الإنسان ما ألفه يسلم به وما لم يألفه يستغربه ويثور. قال وما من شك عند عاقل آمن بخالق هذا الكون أن القدرة التي خلقت هذا الكون ليست عاجزة أن تضيف لشيء أو تحدث منه شيء. Itu akal apabila telah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan beriman dan percaya kepada kudrat dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh para pemikir di zaman dahulu sekitar 50 tahun atau 60 tahun yang lalu dari pemikir-pemikir barat, yang mana mereka berkata sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang kita lihat, yang kita dengar, gerakan kita, udara dan apapun juga, penglihatan, pendengaran, semuanya ini adalah keajaiban. Semuanya ini adalah hal-hal yang menakjubkan. Cuma kita menjadi terbiasa dengan keajaiban tersebut ketika kita udah terbiasa, udah sehari-hari hidup dengannya, sehingga hal-hal yang ajaib itu hal yang biasa di mata dan pemikiran kita. Dan sesungguhnya hal-hal yang tidak kita biasa dengan akal dan pemikiran kita merasa heran dan merasa takjub. وقد اجتمعنا وإياكم في هذه الحولية متعرضين لرحمات الله ونفحات الله. Dan kita pada malam hari ini berkumpul dalam rangkaian haul Syekh Abi Bakar bin Salim di hari-hari kita ini. Semuanya ini kita berkumpul dalam rangka mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bantuan dari Allah. Ijtama'na 'ala al-fikr wal-dhikr asbab quwwat al-iman. Dan kita berkumpul dalam berfikir, dalam berzikir yang merupakan sebab untuk mencapai kekuatan iman. Wal-Habbu yaqul fadhkuruni adhkurkum. Dan Allah yang Maha Benar, Allah Al-Haqq Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah aku akan mengingat dan menyebut kalian. Wa qad tafakkarna bil ilmi fi ayatillahi wa qudratihi at-taliqah allati la yahudduha hadd. Dan kita dengan keilmuan kita sama-sama telah merenung dan mengkaji bersama-sama kehebatan Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini yang tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Semoga Allah taala menerima kita semua dalam perkumpulan kita ini. Wa idza qabilana ghafara lana. Dan Allah Ta'ala manakala menerima kita semua, niscaya Allah pasti mengampuni kita semua. Fa'innahu wa'ada al-mujtami'ina 'ala dzikrih an yaghfir lahum wa yubaddil sayyi'atihim hasanat. Sebab Allah Ta'ala menjanjikan setiap orang yang berkumpul dalam zikir, Allah Ta'ala janjikan bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka dirubah menjadi kebaikan. Wa nahnu fi dzalika al-'ilm wal fikr wad dzikr ala sanadin muttasilin bi ulaika al-aqwam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua di dalam proses keilmuan kita saat ini, dalam proses pemikiran dan juga zikir yang kita lakukan, semuanya ini prosesnya ini semuanya tersambung sanadnya terus ke atas melalui orang-orang besar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terputus. Fanujaddid taubatana ila Allah. Maka hendaknya di majlis mulia ini kita perbaharui taubat kita kepada Allah. Wa naqulu jami'an nastaghfirullahal azim. Bersama-sama kita berucap astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illahu. Alladzi la ilaha illahu. Al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Wa natubu
إليه ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه. ونتوب إليه.